Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Selamat berjumpa di sore hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, yang di dalam negeri maupun di luar negeri, di Malaysia, Singapura, Timur Leste, Brunei, Darussalam, dan seterusnya. Saat sore hari ini, saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita menghadap Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah, Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Saat ini kami datang kepadamu, meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Layakkan kami dan kuduskan kami untuk saat dan waktu ini. Demikian segala kuasa yang berbeda, kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus yang di atmosfer ini, dan juga Engkau kuduskan studio dan peralatan yang ada dan setiap kekasih-Mu dimanapun berada. Tuhan, tolong kami. Demikian berilah kami belas kasihan-Mu, berilah kami mujizat-Mu. Dan saat ini hamba-Mu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah untuk segenap perkenanan-Mu. Demikian hamba-Mu membuka rangkaian pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan saat ini Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Penonton sekalian, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, firman Tuhan, dan memeliharanya. Saya tahu kesulitan kita orang Kristen terlalu banyak mendengar ayat-ayat firman yang dibacakan mungkin Anda di gereja Anda oleh mungkin pendeta, gembala, atau pastor Anda. Banyak sekali yang Anda tahu. Tapi kemampuan untuk memelihara firman Allah, firman Tuhan dalam kehidupan, itulah yang paling susah. Karena rata-rata orang Kristen, terutama dan pertama-tama, sering kedodoran dalam hal memelihara firman Tuhan. Nah, tentunya kalau kita lihat, ini terjadi, dan Anda boleh lihat juga dalam kehidupan sehari-hari Anda. Bagaimana Anda, apakah sudah melakukan kebenaran firman atau belum? Ini tolong diperhatikan. Ternyata orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan memeliharanya. Artinya melakukannya. Mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam hidup. Ini paling susah. Ada kalanya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang diurapi, saya juga sering tiba-tiba mau beranjak dari sebuah pikiran dan gagasan ke gagasan lain. Kalau misalnya orang tawarkan, Anda mau beli tanah, ini tanah yang sangat murah, harganya 15 juta rupiah. Besar 20 kali 30 sekian. Kan besar kan? Harganya 15 juta di pinggir jalan raya. Wah, itu sangat menarik. Tetapi saat
itu dikatakan, saya langsung konfir kepada roh. Dan otomatis roh itu langsung menjawab. Jadi cara saya mengkonfirmasi itu bukan lagi, oh Tuhan apa kehendak tidak. Saya diam, saya cari inti dari hal yang diajukan ini. Maksudnya, bolehkah membeli tanah yang murah itu? Tapi dalam pikiran saya dan roh juga menjawab, di hati saya tiba-tiba keluar, jangan. Ya, saya walaupun itu murah kan harus bertindak sesuai dengan firman. Jadi pengertian orang tentang firman itu terbatas pada yang dikatakan dalam isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi sebenarnya firman yang hidup itu berada di dalam diri kita, dalam hati kita, yang sewaktu-waktu dapat tercetus. Sekuat-kuatnya orang berhubungan dengan Tuhan, semakin baik kualitas hubungannya, semakin dapat firman Tuhan itu berbicara, atau firman itu menyatakan dirinya kepada orang yang bersangkutan. Misalnya seperti saya, kan tidak ada dalam Alkitab kata jangan, dia bilang jangan. Dan saya langsung tahu, pikiran saya langsung berpikir, pasti ini ada masalah. Kan ternyata kemudian jalan masuk tidak ada. Tidak ada jalan masuk, berarti harus bongkar, berarti tambah lagi biaya. Ya berarti harganya akan meningkat, berarti akan jadi mahal. Tapi keinginan kita harus diikat kepada keinginan Tuhan Allah. Banyak sekali orang yang tidak dapat mengikat keinginan. Barusan misalnya saya tegur seorang pedagang sayur. Saya bilang, Tuhan telah memberkati engkau sekian lama. Engkau telah berdoa dan saya juga mendoakan engkau, tetapi jangan engkau menipu Allah. Jangan engkau menipu Tuhan. Ketika Tuhan memberi hakmu, mana hak Tuhan itu? Tidak usah engkau beri kepada saya, beri saja kepada siapapun yang layak menerimanya. Dan saya harus memberitahu, tidak ada seorang pun yang telah menipu Allah, menipu Tuhan yang masuk surga. Tidak ada. Dia terkejut dan takut sekali. Dia langsung gugup dan langsung menyatakan statementnya. Saya bilang, saya harus berbicara, jangan engkau mati tiba-tiba di hari penghakiman, ada penghakiman engkau dihakimi dan ditanya delik ini. Kenapa engkau menipu Allah? Kenapa? Tidak boleh seorang pun yang menipu Allah itu masuk surga. Engkau menipu, Tuhan telah memberkati usahamu sedemikian rupa, sehingga dari rumah yang jelek menjadi rumah yang bagus, kemudian dari tidak ada mobil menjadi beberapa banyak mobil. Kebun-kebun juga dibeli, tetapi kenapa engkau tidak memberi hak Allah? Itu namanya menipu. Nah, apakah Anda juga seperti itu? Coba periksa diri kita. Sebab yang berbahagia adalah orang yang mendengar. Orang yang mendengar firman Allah dan yang juga secara khusus memeliharanya, yaitu berbuat sesuai dengan firman Allah. Sehingga ada kalanya orang seperti saya akan kelihatan sangat bodoh. Sangat bodoh. Suatu ketika ada seseorang, dia bilang, kita mau turun Manado tapi bagaimana ya? Itu surat-surat mobil saya itu sudah terlambat. Pasti kalau kena polisi di depan di jalan, pasti saya akan ditilang. Saya bilang, oh ya. Jadi kita tunda saja ya. Saya langsung bilang dia, sekarang juga turun hujan. 10 menit langsung hujan besar turun. Saya bilang, sekarang mari kita pergi. Permintaanmu telah terjawab. Engkau telah meminta dan Tuhan menjawab. Tapi bagaimana orang itu menghormati Tuhan, memelihara kebenaran sedemikian rupa sehingga dia juga misalnya seperti Abraham. Abraham itu seperti orang bodoh saja. Orang yang sangat cerdas, tapi dia harus menaklukkan hatinya, menaklukkan hidupnya, menaklukkan perbuatannya, menaklukkan kelakuannya di bawah hukum rohani, yaitu apa? Firman Allah yang telah datang kepadanya.
Dan kemudian dia itu melakukan seperti apa yang dikatakan Allah. Karena tidak susah bagi orang Baghdad itu. Kalau dikatakan keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di laut banyaknya. Ya, orang Baghdad biasa menghayal. Jadi mereka menghayal, oh iya betul seperti itu. Kan gampang. Dan Tuhan tahu caranya untuk mengikat orang dalam iman kepada dia. Nah, begitu dia mengikat iman Abraham. Abraham itu menjadi yakin 100% dengan Allah. Nah, kita juga sebenarnya melakukan kebenaran firman itu, misalnya kan, kebenaran firman itu kan ada banyak, di dalam Alkitab ada banyak, ada yang khusus untuk Nabi Elia. Datang kepada Nabi Elia, maka Allah berfirman kepada Nabi Elia. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Elisa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah berfirman kepada Panglima Yosua, Allah berfirman kepada Nabi Daniel, Allah berfirman kepada misalnya Rasul Paulus, Rasul Petrus dan seterusnya. Kan seperti itu sebenarnya semua ini yang di Alkitab ini rema. Rema. Sebenarnya bukan kata-kata yang mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Cuma memang untuk mereka. Kalau Anda mungkin berpikir bahwa apa yang untuk misalnya Nabi Elia itu cocok bagi Anda, berarti Anda seorang penyendiri seperti beliau. Dan Anda itu pasti tidak akan kaya. Karena apa? Orientasi berpikir Anda seperti itu nantinya. Anda lagi tidak peduli dengan kekayaan. Pokoknya ada makan, ada minum, selesai. Karena Elia seperti itu. Karena cara berpikirnya dibentuk Allah seperti ini, maka ada mujizat di mana burung gagak yang rakus itu membawa makanan kepada beliau. Membawa makanan. Kan tidak terjadi itu kepada Daud. Walaupun Daud lapar, dia labrak itu masuk ke bait Allah, dan dia ambil roti unjukan dan dibagikan juga kepada anak buahnya, dan mereka makan. Ya tentunya setelah itu Daud berdamai dan bertobat dengan Tuhan, atau mungkin sebelumnya dia sudah minta ampun kami sangat lapar. Saya masih boleh tahan tapi anak buah saya ini. Jadi minta ampun Tuhan, roti unjukan ini bukan untuk kami, tapi kami lapar, ampunkan saya mau memakannya bersama anak buah saya. Ini contoh. Tuhan tidak menyediakan burung gagak kepada Daud. Karena kemudian ketika dia jadi raja, dia kaya. Tuhan tidak menyediakan burung gagak kepada Rasul Petrus, walaupun Rasul Petrus dan Rasul Paulus sering juga kelaparan. Itu sangat spesifik kepada Elia. Itu sangat spesifik kepada Nabi Elia. Dan yang spesifik kepada Rasul Petrus, itu kan pastilah Allah telah berfirman, Tuhan telah berfirman, engkau lewat saja, bayanganmu akan menyembuhkan orang. Lah, sedangkan yang remeh-temeh yang ke saya itu dia bilang, apalagi level yang sangat jauh. Rasul Petrus yang mulia itu, pastilah Tuhan berbicara, cuma kan tidak setiap hal harus dicatat, ditulis. Rema yang datang kepada mereka, jadi hati-hati. Sebenarnya isi Alkitab ada rema, dan kita itu harus menggali rema ini di mana? Di dalam hati batin kita. Kenapa? Karena dalam hati kita yang bersih, dalam hati orang yang bersih itu ada rema, ada roh firman Allah yang tiba-tiba bisa hidup. Suatu ketika Tuhan berfirman, engkau tidak akan sulit dalam hal finansial, keuangan. Dan saya lihat itu sejumlah banyak burung puyuh. Ya tidak kurang. Tapi kan burung puyuh spesifik untuk Musa. Kepada orang Israel spesifik sekali. Mereka makan burung puyuh. Berarti apa? Di dalam masa padang gurun, masa yang sulit sekali, tetap ternyata ada pemeliharaan Tuhan dalam hal apa? Makanan. Apa yang harus dimakan, apa yang harus dipakai sehingga tidak kurang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin besok saya akan gali lagi firman Tuhan ini menyangkut bagaimana Anda harus menghidupkan roh firman itu dalam diri Anda, dan itu spesifik untuk Anda, spesifik untuk Edi, spesifik misalnya untuk Yusuf yang sekarang lagi menonton.
spesifik misalnya untuk orang-orang yang mendengar ini, spesifik, firman yang spesifik tentang Anda. Sebab Tuhan yang telah berbicara kepada para nabi dan rasul, dapat berbicara kepada kita. Saya telah membuktikan. Saya mau keluar saja, tiba-tiba ditahan. Jangan keluar kamu. Ya, saya ikut saja. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Saya bilang, puji Tuhan. Saya tidak keluar rumah. Kalau saya keluar, habis saya. Nasib saya bisa seperti mereka yang mati. Tuhan tahu memelihara Anda. Dan Tuhan tahu bagaimana untuk menolong orang. Dan Dia adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dia menginginkan hidup orang itu berhasil dalam mengikuti Dia, dalam mempercayai Dia. Saya percaya kepada Tuhan. Dalam banyak hal saya percaya kepada Tuhan yang melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang dapat dilakukan manusia fana. Nah, penonton sekalian, mari kita masuk untuk hidup mendengar firman Allah secara khusus. Firman yang adalah menjadi rema bagi kita, dan memang dikhususkan untuk Anda. Cara menggalinya ini yang ada kalanya orang tidak mengerti. Ada kalanya saya seharian diam. Diam untuk apa? Saya cari apa pikiran Tuhan, apa isi hati Allah tentang hal ini dan hal itu. Saya cari tahu. Misalnya tadi saya coba mengerti sesuatu, tiba-tiba di samping utara itu menuju ke arah selatan agak ke barat, ke arah barat, ke selatan, tiba-tiba meloncat seekor makhluk. Saya lihat, apa ini? Kuda merah padam. Saya bilang, ada lagi ini paket, rupanya paket hemat ini. Paket hemat orang-orang ini akan terjadi sesuatu. Kuda merah padam, Anda boleh buka di Wahyu itu tentang apa. Nah, ini yang kita harus mengerti dalam berhubungan dengan Allah. Kegagalan kita apabila para pendeta, para gembala, para pastor tidak mengajar bagaimana cara berhubungan dengan Allah yang hidup. Kenapa begitu? Karena sebenarnya mereka juga tidak pernah berhubungan dengan Allah. Jadi seperti orang buta menuntun orang buta masuk got sama-sama. Ya, berbahagialah orang yang memelihara firman, mendengar dan memelihara firman Allah. Karena apa? Tuhan Yesus bilang bahagia. Jadi saya ini berusaha untuk bahagia. Kalau saya tidak melakukan apa yang dikatakan Allah, saya jadi tidak berbahagia. Saya jadi cemberut. Kenapa? Karena saya rasa ini salah, tidak boleh ini. Hati saya menuntut sesuatu tentang kebenaran. Sehingga ada kalanya saya bilang kepada junior saya juga berpisah dari orang-orang itu, saya tidak peduli. Mereka musuh saya tidak peduli. Yang penting ada Tuhan bersama-sama saya. Itu lebih penting dari sahabat apapun juga. Ada orang yang dibiarkan Tuhan sendirian. Ibu Anita yang di Bandung dibiarkan Tuhan sendirian. Dan dia bilang, wah, saya sepi sekali. Saya bilang, kalau Anda mau tidak sepi dan bahagia itu, Anda cari Tuhan. Kalau ada Tuhan, Anda tidak akan merasa sunyi. Ada kalanya setiap hari, berhari-hari, saya hanya diam saja. Diam saja. Saya diam. Kenapa? Saya mau cari dengar firman Allah tentang A, tentang B, tentang C, dan kemudian saya juga melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada saya. Saya kira ini saja. Nanti besok di jam sama kita lanjutkan lagi. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Reverend Takumansang. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di 0812-8855-9499, dan nomor WhatsApp sudah tertera di layar siaran langsung saat ini. Anda boleh menghubungi kami saat ini, apapun pergumulan yang Anda alami. Anda yang mengalami gangguan kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami saat ini.
dan hamba Tuhan Reverend Takumansang siap melayani Anda. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang butuh pertolongan Tuhan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp. Nomornya sudah tertera di siaran langsung saat ini di 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Reverend Takumansang. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, Bapak dengan Pendeta. Ya, sore. Dengan Gimana? siapa? Pak Admin. Dengan Julius di Flores. Gimana? Dari ND ya? Gimana? Bro Julius? Ya, saya mau minta tolong agar didoakan masalah vertigo saya, pusing yang setengah mati dengan penyumbatan akibat obesitas di perjalanan darah. Oke. Anda pegang bagian yang sakit itu di kepala atau di batang otak, boleh juga di batang leher ke batang otak dengan tangan kanan. Iya. Pak Surgawi, dalam nama Iya. Tuhan Yesus, Engkau jama kekasihmu Julius. Jama dan sembuhkan ia dari vertigo, juga dari obesitas. Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, roh obesitas keluar daripadanya, dan buat berat badannya turun dan ideal. Berat badannya turun dan ideal. Turun dan ideal. Terjadi pembakaran lemak darah dan daging. Terjadi pembakaran lemak saat ini di seluruh bagian tubuh. Dan obesitas aku perintahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit karena vertigo hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, Terima kasih banyak. oke. Tuhan memberkati Anda. Amin Bapak. Ya, saat ini kami masih menantikan lagi Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami, apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan dilayani langsung oleh hamba Tuhan Reverend Takumansang. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Reverend Takumansang. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini di via WhatsApp yang nomornya sudah ada di siaran langsung saat ini. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, atau Anda yang saat ini dalam terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp. Nomornya sudah ada di siaran langsung saat ini. Dan Anda akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Reverend Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Reverend Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi, dan nomor donasi, nomor rekening sudah ada di siaran langsung saat ini, ataupun Anda boleh lihat di YouTube di channelnya hamba Tuhan Reverend Takumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan. Dan
apabila Bapak Ibu saudara-saudari telah mengirimkan donasi, mohon kiranya disertakan dengan bukti agar didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Yang saya juga berterima kasih kepada Dr. Jacqueline di Singapura yang telah mendonasi pelayanan ini, termasuk Catherine Mundabakin dari Malaysia, dan juga Bro Filipus dan Ibu Diana dari Papua. Ya, ada lagi beberapa orang. Yang terpenting adalah saya tetap mendoakan Anda agar tugas-tugas Anda itu berjalan lancar dan Anda terlindung dari wabah yang sangat berbahaya ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, masih ada waktu untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan sakit apapun yang Anda alami, atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami saat ini di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Jadi kami masih menantikan Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini. Ya, silakan kalau Anda mau didoakan, Anda yang sakit dan bermasalah dengan tubuh Anda boleh langsung telepon, atau sambil saya juga berbicara, Anda boleh pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit dan terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anda yang mau langsung didoakan, boleh segera hubungi pelayanan ini. Terima kasih. Jadi kami masih menantikan Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini di via WhatsApp. Nomornya sudah tertera di siaran langsung saat ini. Anda boleh menghubungi kami. Anda yang dalam pergumulan sakit atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, silakan Anda menghubungi kami dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Ya, terima kasih juga untuk Komandan Hanli Poli yang di Gorontalo yang sudah memberi persembahan perpuluhannya tadi, dibawa langsung oleh ibundanya. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Nanti sebentar saya akan telepon Anda. Ya, terima kasih. Iya, masih ada waktu untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Kami masih menantikan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini. Jadi sekali lagi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, Anda boleh beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung. Ya, saya kasih kesempatan 5 menit lagi. Jika tidak, pelayanan ini akan ditutup, nanti disambung besok sore. Ya, masih ada waktu 5 menit untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung. Karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefran Takumansang akan kami tutup. Jadi masih ada waktu untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefran Takumansang akan kami tutup.
Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefran Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomor rekening dari hamba Tuhan sudah tertera di siaran langsung saat ini, ataupun juga Anda boleh lihat di YouTube di akunnya hamba Tuhan Lefran Takumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan Lefran Takumansang. Ya, saya ingatkan untuk Anda yang masuk di WhatsApp, khusus Anda yang mengirim pesan, tolong cantumkan nama Anda dan dari mana. Dari mana Anda, cantumkan itu. Dan penting sekali kalau Anda mau berdoa, tolong Anda imani. Tolong Anda imani kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita. Terima kasih. Ya, kalau sudah tidak ada yang masuk saat ini, saya serahkan kepada hamba Tuhan Lefran Takumansang. Ya, kita akan tutup dalam doa. Anda yang sakit, Anda yang kena serangan roh jahat, Anda pegang dengan tangan kanan bagian itu. Kita berdoa, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu yang sakit. Jamah dan sembuhkan. Rasa sakit hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit keluar dan rasa sakit hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan. Kekasih-kekasih melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berusaha, Engkau berkati. Mereka yang punya warung, punya toko, punya restoran, demikian mereka yang punya pabrik, mereka yang berusaha apapun juga sebagai pedagang saudagar, mereka sebagai bisnismen, kontraktor, leveransir, dan juga segala macam kegiatan mereka, Engkau berkati, termasuk mereka yang ASN, Engkau berkati. Berkati mereka yang berusaha dan buat berhasil usaha pekerjaan mereka. Beri kemujuran, keberuntungan, dan rezeki lebih di dalam nama Tuhan Yesus. Segala halangan, hambatan, rintangan, segala sial, aku hardik dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka dan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, hamba-Mu mendoakan kekasih-kekasih-Mu ini untuk keluarga mereka masing-masing, rumah tangga mereka, suami istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka. Engkau jamah dan berkati, urapi dengan damai, sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Mereka yang tertekan, mereka yang teraniaya, mereka yang punya masalah yang berat, Engkau jamah dan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Yardanaya rahimi mahasana wasadin lahakka yadanande arahibilahi masandanaya. Engkau jamah, sembuhkan dan lepaskan yang terikat, tertawan, yang teraniaya, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berusaha Engkau beri kemujuran, kemudahan, rezeki di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa, mengucap syukur dan menutup pelayanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.